Soeharto gue demo dulu. Untung nggak hilang loh. Tuh, waktu itu ngumpet-ngumpet lah. Waktu itu ngumpet-ngumpet ya. Nah, di sini pasti Anda penasaran ya, yaitu sepak terjang dari Roky Gerung ini. Diketahui di saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, Roky Gerung sering banget mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apapun kebijakan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo pasti dikritik habis lah oleh Roky Gerung ini. Nah, pasti Anda berpikir, kemana Roky Gerung pada saat Presiden SBY pada waktu itu? Atau bahkan pada era Orde Baru yang dahulu, waktu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kemanakah Roky Gerung? Kok tiba-tiba muncul di saat Presiden Joko Widodo yang memimpin pemerintahan saat ini? Tiba-tiba Roky Gerung muncul dan bahkan juga kedapatan mengkritik habis pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ternyata di sini ada fakta yang mengejutkan. Ternyata saat ditanyai oleh Deddy Corbuzier, Roky Gerung pada saat era kepemimpinan Presiden Soeharto, ternyata Roky Gerung juga pernah berdemo. Ya, tetapi kemungkinan pada saat itu tidak ada media-media ya yang meliput seperti media saat ini. Nah, ternyata pada saat berdemo, ternyata Roky Gerung ya ngumpet-ngumpet dikit lah. Seperti ini. Soeharto gue demo dulu. Untung nggak hilang loh. Tuh, waktu itu ngumpet-ngumpet lah. Waktu itu ngumpet-ngumpet ya. Nggak gini ya. Nggak gini. Berarti kan terbukti lah, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, demokrasi tumbuh dengan bagaimana mestinya. Masyarakat bisa mengkritik habis pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengkritik walaupun tanpa data, tanpa apapun, bisa mengkritik, bicara semaunya bisa. Di pemerintahan Presiden Joko Widodo kurang apa coba? Kebebasan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, mengkritik tanpa data pun nggak masalah, tidak akan dilaporkan, tidak akan ditangkap lah sama Presiden Joko Widodo. Ini bahkan juga dikomentari oleh Wagimandip 212. Roky Gerung ternyata lebih hebat dari Mas Budiman Sujatmiko, demo Soeharto tapi kagak ketangkep. Karena Roky Gerung punya trik jitu, yaitu ngumpet. Sungguh inspiratif. Ya, kalau diketahui kan Budiman Sujatmiko pada waktu itu kan ikut berdemo lah, bahkan juga kedapatan pernah mendekam di penjara pada saat era Orde Baru pada waktu itu ya. Tetapi ternyata Roky Gerung punya trik jitu, yaitu ngumpet. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Si Gerung hidup kayak bunglon. Selain ngumpet, Roky Gerung juga salah satu aktivis yang tidak pernah naik kelas, konsisten dengan kreativitasnya, tidak pernah jadi menteri dan anggota DPR. Rezim Soeharto sampai dengan Jokowi dikritiknya tanpa keraguan. Apa benar zaman Soeharto Roky Gerung kritik? Dulu saksi kejadian Pilu Tanjung Priok 1984 saja nggak bisa hidup tenang, harus pindah-pindah kehidupan. Dan paling lama 1 minggu masih hidup sudah bagus. Ya, itulah sesungguhnya watak-watak pengecut. Kalau kata orang Sunda, Roky Gerung itu punya ilmu halimunan, jadi gak pernah ketangkep. Anjay, ngumpet-ngumpet. Ya memang dari rekam jejak Roky Gerung ini banyak sekali kritikan-kritikan kepada Presiden Joko Widodo. Entah itu Omnibus Law, Presiden Joko Widodo tidak bisa berbahasa Inggris, diplomasi, tidak suka membaca buku. Sangat banyak sekali kritikan Roky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo ini. Tetapi ketika Deddy Corbuzier menanyai pada saat dipimpin Soeharto, apa juga mengkritik seperti layaknya kepada Presiden Joko Widodo, ternyata ikut berdemo pada saat dipimpin Soeharto, tetapi tidak ditangkap. Ya, sepengetahuan saya sih, pada waktu era reformasi yang paling vokal itu yang saya ketahui ya Budiman Sujatmiko, Adian Apitupulu, ya dua itu yang paling vokal sekali. Bahkan juga di sini kedapatan, yaitu Roky Gerung di sini kritik tim diplomasi Jokowi. Nggak boleh begitu, ini nama baik bangsa. Pengamat politik Roky Gerung menyoroti manuver Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu lalu mengunjungi Ukraina dan Rusia. Bahkan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia dalam misi perdamaian juga dikritiknya. Bayangkan. Dalam hal ini ia mengkritik tim diplomasi Jokowi. Menurutnya, tim diplomasi di sana seharusnya bisa mengantisipasi segala omongan yang akan keluar dari juru bicara negara lain. Roky Gerung menilai bahwa harusnya tim diplomasi Jokowi sudah mempersiapkan langkah sang presiden sematang mungkin karena akan membawa bendera Indonesia di depan dunia. Bahkan tidak hanya itu saja, banyak sekali. Di sini juga Roky Gerung usai bertemu dengan Gibran, Roky Gerung juga langsung kritik Jokowi habis-habisan. Nah, di sini baru saja bertemu dengan Gibran Rakabumi, pengamat politik dan kritikus Roky Gerung, membali kritik Jokowi
Saat ditanya oleh Her Subeno Arif mengapa dirinya tetap mengkritik Presiden Jokowi, padahal baru saja bertemu dengan anaknya, Rocky Gerung mengungkapkan dirinya merupakan sosok independen dalam gagasannya, tapi tetap bersahabat dengan manusianya. Sekarang ketemu Gibran masih mengajar Pak Jokowi. Ya, karena Pak Jokowi presidenku. Kenapa memangnya? Apa urusan apa? Jadi, tetap yang kita maksud kita independen di dalam konsep dalam gagasan. Tapi kita perlu tentu bersahabat dengan manusianya, ujar Rocky. Tidak hanya itu saja. Di sini juga Rocky Gerung mengkritik yaitu terbitkan Perpu Cipta Kerja. Ya, sangat banyak sekali lah rekam jejak Rocky Gerung ini, yaitu sering banget mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oke lah, apapun itu yang jelas Indonesia yaitu negara demokrasi dan memang harus dijunjung tinggi lah. Ya, kalau bisa mengkritik itu ya berdasarkan data-data yang akurat lah. Jangan asal mengkritik. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti manuver Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu lalu mengunjungi Ukraina dan juga Rusia. Dalam hal ini, ia mengkritik tim diplomasi Jokowi. Menurutnya, tim diplomasi di sana seharusnya bisa mengantisipasi segala omongan yang akan keluar dari juru bicara negara. Rocky Gerung menilai bahwa harusnya tim diplomasi Jokowi sudah mempersiapkan langkah sang presiden sematang mungkin karena akan membawa bendera Indonesia di depan dunia. Ya, itu kan naik kereta 12 jam. Mestinya ada tim yang backup. Terus Pak Jokowi, Pak ini poin segala macem. Kalau bisa dibikin simulasi di atas kereta, bagaimana menghadapi pembicaraan berikutnya. Atau memang mungkin timnya juga udah frustasi. Wah, ini udahlah, nggak ada gunanya nih. Nanti juga ada kekacauan tuh, kata Rocky. Padahal nggak boleh begitu, karena ini nama baik bangsa dan tim diplomasi itu dalam apapun kelemahan Pak Jokowi di dalam diplomasi internasional harus menuntun, itu intinya. Termasuk tim ini juga harus diperiksa oleh Bareskrim misalnya, karena nggak ada upaya dalam menyelamatkan bangsa, ucap Rocky Gerung dengan tertawa. Dikutip pikiranrakyat.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official. Pada akhirnya, menurut Rocky Gerung, langkah Jokowi selama di Eropa sedikit banyak mempengaruhi nama Indonesia di mata internasional. Hal ini turut menggambarkan skill seorang presiden dalam berdiplomasi. Kecerdasan berdiplomasi itu begitu. Kalau Pak Jokowi seperti kemampuan Bung Karno untuk berbicara. Dari awal Bung Karno udah tahu kalau gua ngomong begini akan diplesetin. Karena itu gua ngomong begini dulu supaya plesetannya yang akan gua bahas. Nah, Pak Jokowi nggak ngomong begitu. Bahkan Pak Jokowi lost in translation, bahkan lost in anything and lost in everything, tutur Rocky Gerung. Sebetulnya itu persoalan kita dan itu baik. Balik lagi pada kapasitas, kecerdasan, dan kemampuan. Kalau misalnya konsepnya kuat dari awal, nggak mungkin ada peristiwa lost in translation. Jadi konsepnya dari awal menyebabkan loss in translation terjadi tuh, ujar Rocky Gerung. Bahkan baru saja bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka, pengamat politik dan juga kritikus Rocky Gerung, kembali mengkritik habis-habisan Presiden Joko Widodo. Saat ditanya oleh Her Subeno Arif mengapa dirinya tetap mengkritik Presiden Joko Widodo, padahal baru saja bertemu dengan anak tertua Presiden Jokowi, Rocky Gerung mengungkapkan dirinya merupakan sosok independen dalam gagasannya, tapi tetap bersahabat dengan manusianya. Sekarang ketemu Gibran masih mengajar Pak Jokowi. Ya, karena Pak Jokowi presidenku. Kenapa memangnya? Apa urusan apa? Jadi, tetap yang kita maksud kita independen di dalam konsep, dalam gagasan. Tapi kita tentu bersahabat dengan manusianya, ujar Rocky seperti dikutip suara.com pada Senin 26 September melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official. Sebelumnya, Rocky Gerung melontarkan tanggapannya mengenai peristiwa kenaikan BBM yang banyak didemo oleh masyarakat, termasuk
kalangan yang awalnya mendukung Presiden Joko Widodo. Saya tahu bahwa di Jogja misalnya, tokoh-tokoh yang mengorganisir gerakan protes intelektual pada kekuasaan justru di awal mereka mendukung Pak Jokowi. Kritisme akhirnya timbul karena keadaan real ekonomi itu, dan itu yang saya sambut, terang Rocky Gerung. Dalam kesempatan tersebut, Rocky Gerung juga menyinggung soal subsidi BBM dan BLT yang salah sasaran dan tidak bisa dinikmati oleh rakyat. Rocky menerangkan dengan keterdiaman dan tidak adanya keterangan yang lebih jelas soal beberapa kebijakan yang diambil oleh Jokowi akan membuat pemerintahan di eranya akan dibanding-bandingkan dengan pemerintahan di era sebelumnya. Berarti subsidi itu tidak dinikmati. Subsidi memang tidak dinikmati oleh rakyat. BLT juga begitu. Kan selama Presiden Jokowi tidak bisa ngasih keterangan yang lebih masuk akal tentang arah BLT, ya orang akan membandingkan Pak Jokowi dengan SBY dan Bu Mega segala macam. Lalu terjadi banding-bandingkan, kata Rocky Gerung. Lain kalau Pak Jokowi bilang, saya sudah putuskan IKN, tidak akan kita melanjutkan. Tunggu presiden baru yang putuskan nanti di 2024. Maka Sri Mulyani agak lega itu. Berarti uang yang disuruh simpan untuk main politik bisa dikembalikan sebagai alat untuk mendorong daya beli, ujar Rocky Gerung. Rocky juga mengungkapkan bahwa semua sedang menunggu-nunggu kejujuran dari Presiden Joko Widodo. Jadi, orang nunggu kejujuran Pak Jokowi. Jangan Pak Jokowi bermain-main dengan angka, lalu menganggap masih bisa tertolong. Tapi pada akhirnya orang tahu, sekarang jual aset aja. Properti negara bakal dijual untuk backup BUMN. Lanjutnya, di akhir pembicaraan, Rocky Gerung mengungkapkan bahwa kedudukan Presiden Jokowi saat ini haruslah primus inter pares. Jadi kita membayangkan kedudukan Presiden Jokowi sekarang dia mesti primus inter pares. Dia harus mengambil prinsip bahwa dia hanya bisa mempersiapkan, bukan dia yang menentukan, ujarnya. Bahkan pengamat politik Rocky Gerung mengatakan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal ibu-ibu pengajian merupakan bentuk sinyal kritik untuk Presiden Joko Widodo. Dia ingin melihat bagaimana sebetulnya arah di bawah pimpinan Pak Jokowi. Pasti Ibu Mega tahu dia akan disogok. Tapi pada saat yang sama, dia juga berpikir bahwa dia harus terangkan kepada publik apapun yang terjadi. Itu yang membuat Ibu Mega mencari-cari fakta supaya dia bisa kirim sinyal kritik ke Jokowi dengan basis keadaan ekonomi, kata dia. Dikutip dari video Blunter Lagi, Mega salahkan ibu-ibu sering pengajian bikin anak stunting di YouTube Rocky Gerung Official pada Selasa 28 Februari 2023. Namun lanjut dia, Megawati gagal mengerti bahwa perkataan dia berpotensi mendapat reaksi rakyat bila diucapkan dengan cara yang tidak tepat atau salah. Misalnya, soal ibu-ibu pengajian itu kan Ibu Mega mengerti bahwa mayoritas ibu-ibu itu punya kultur yang udah terbentuk dan pasti bukan seperti keluarga di barat, tujarnya. Terlebih, masyarakat Indonesia memiliki kultur gotong royong. Dia mencontohkan, bisa saja ibu-ibu yang ingin berangkat ke pengajian menitipkan anaknya ke tetangga. Lalu, sebagai balasan, ibu-ibu tersebut juga membantu tetangga mereka. Jadi pengertian Ibu Mega tentang wong cilik itu enggak lengkap, padahal dia butuh dukungan wong cilik, pungkasnya. Bahkan pengamat politik Rocky Gerung menilai masyarakat di Republik ini tengah dilanda kecemasan akibat banyaknya isu yang beredar di media sosial. Isu macam-macam tersebut, kata Rocky, justru bertentangan dengan ide Republik yang sesungguhnya. Seolah-olah kita sekarang mencemaskan Republik karena isunya macam-macam. Katanya dalam kuliah umum Universitas Bosowa, Unibos dengan tema Kampus dan Republik di Menara Bosowa, Makassar pada Selasa 7 Maret 2023. Menurut Rocky Gerung, banyaknya pemberitaan akhir-akhir ini tentang kekayaan pejabat justru menodai nilai-nilai Republik yang harusnya menciptakan kesetaraan
bukannya kesenjangan. Setiap kali kita buka media, kita bertemu dengan isu kekayaan Ditjen Pajak, kekayaan pejabat eselon 3 yang luar biasa, dan itu bertentangan dengan ide republik. Republik itu kesetaraan, bukan kesenjangan, ujarnya. Masyarakat saat ini lebih fokus pada kejadian yang menimpa bangsa dibandingkan dengan memperhatikan tugas pemerintah. Intinya ada di situ dasarnya. Kita berupaya untuk melihat apa sebetulnya terjadi pada bangsa ini dibandingkan apa seharusnya jadi tugas pemerintah, katanya. Lebih lanjut, dia membahas tentang konstitusi yang seharusnya dijalankan presiden, yakni cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Konstitusi kita mewajibkan presiden untuk melaksanakan dua hal saja. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin, jelasnya. Menurut Rocky, justru kedua hal itu tidak ditemukan dalam republik ini. Bukannya fakir miskin yang dipelihara negara menurut Rocky, koruptorlah yang dipelihara oleh negara. Tapi justru dua hal itu tidak kita temukan di republik ini. Tidak ada fakir miskin yang dipelihara oleh negara, karena yang dipelihara negara adalah koruptor, imbuh Rocky Gerung. Bahkan juga diketahui pengamat politik dan salah satu pendiri Setara Institut, Rocky Gerung, mengakui dirinya sampai hari ini masih sosok mengkritik Presiden Jokowi. Cuma saja dia menegaskan kritik yang disampaikannya berbasis argumen dan bukan sentimen. Saya mungkin mayoritas di sini, kalian minoritas. Karena orang merasa aneh ada Rocky Gerung. Ini sebetulnya ILC in Luhut Club, kata Rocky saat menjadi pembicara dalam acara peluncuran dan bincang buku Luhut, sebuah biografi Luhut Binsar Panjaitan pada Jumat 7 Oktober. Dan secara intuisi, kata dia, orang yang berkumpul di acara tersebut menyebabkan bangsa Indonesia surplus IQ. Memang saya mengkritik utama Presiden Jokowi, junto Pak Luhut, junto Pak Mahfud MD, kata Rocky. Yang direspon Luhut dan Mahfud yang hadir di sana dengan ketawa ngakak. Sampai sekarang masih seperti itu. Tapi saya kritik dengan basis argumen, bukan sentimen. Itu yang ingin saya aktifkan dalam politik Indonesia, katanya. Ucapkan argumenmu, jangan simpan sentimenmu, imbuh dia. Itu juga, kata dia, prinsip dalam militer, yakni army readiness, kesiapsiagaan tentara. Rocky menyebut ketika dia mengundang Luhut dalam sebuah bincang podcast, orang bertanya, ada apa? Orang bertanya, ada apa, Rob? Saya bilang, saya mau bertengkar dengan Pak Luhut. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa. Gak boleh diganggu itu. Itu bedanya berpikir dan berdoa, katanya, yang kemudian disambut GR oleh Luhut dan peserta diskusi. Rocky mengaku sudah membaca buku biografi Luhut dan merasa terpukau, terpikat dengan perspektif kita yang adalah keponakan Luhut. Rocky menyebut kenal dengan kita sejak bayi. Dia juga mengenal Syahrir, suami Kartiki Panjaitan, adik Luhut, yang merupakan teman diskusinya dan tak jarang berdebat panas, bahkan menjadi tradisi baginya. Saya sebetulnya terbawa tradisi keluarga DR Syahrir. Saya kemudian berupaya memahami watak Pak Luhut. Bukan apa yang ditanya wartawan, tapi apa yang diterangkan oleh Gita. Kita menemukan satu ide yang tak pernah dilihat orang, bahwa leadership itu diuji dua kali, yakni dalam publik dan batin orang itu, terangnya. Itu kemudian, kata Rocky, kita membutuhkan orang yang paham tentang arah, tapi sekaligus mampu untuk memasukkan dimensi. Dia menilai Luhut memilih tim yang pintar-pintar bukan sekedar logika, tapi juga dengan fashion. Saya terkejut Pak Luhut ada 3 perempuan yang mengasuh kementerian itu dan menghasilkan kebijakan yang etnik or care. Soal COVID kemarin, kita seolah-olah data yang terus disampaikan pemerintah naik turun. Bukan itu poinnya. Kita berterima kasih ada 3 perempuan pintar yang mengucapkan kembali rahim perempuan sebagai pengasuh pikiran bangsa, ujarnya. Kemudian kata dia, reputasi Luhut ada dalam sorotan kamera kontroversi, tapi kelihatannya dia tak peduli karena dia tahu arahnya.